Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam Bu Panti. Monggo pinarak Bu. Iya, terima kasih Pak Pri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Pri? Alhamdulillah baik Bu Panti. Iya, selalu dalam keadaan baik ya Pak ya. Nggih Bu. Oke, menurut Pak Pri, apa yang ingin saya amati ketika Pak Pri akan melakukan coaching nanti? Nah, gini Bu. Benar, nanti saya akan melakukan coaching. Jadi nanti yang akan Ibu amati yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang selanjutnya mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Wah, mantap sekali Pak Pri. Gitu. Selanjutnya, kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Pri yaitu dalam coaching nanti? Nah, yang ingin saya kembangkan nanti yang utama itu adalah ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Iya, iya. nanti. Terus mengapa Bapak ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu? Karena kemarin itu waktu praktek coaching, Ya. setelah mendapat penilaian atau umpan balik, memang saya itu ada kekurangan dalam langkah itu yang pertanyaan berbobot Bu. Jadi dengan mengambil yang utama itu, harapan saya itu nanti dalam praktek coaching nanti akan dapat saya kembangkan. Iya, iya, iya. Terus kekuatan yang mana lagi kira-kira Pak Pri ingin kembangkan? Untuk selain itu, saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif, Bu. Biar bisa menangkap apa yang diucapkan seorang coach dengan baik, sehingga saya nanti bisa memberikan pertanyaan, memunculkan pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat mengarahkan coach untuk menggali atau berkreativitas dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Pri, persiapan apa yang akan Bapak lakukan untuk coaching nanti? Untuk persiapannya, saya akan berusaha menyiapkan diri dengan sepenuh hati, Bu. Ya. Kemudian saya akan berusaha untuk dapat mendengarkan secara aktif tanpa melabeli nanti seorang coach. Kemudian tentu saja saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oh gitu. Berarti untuk persiapan sudah maksimal ya Pak ya? Kira-kira Pak Pri sudah tahu belum tentang rubrik penilaiannya? Nah, kemarin sebenarnya sudah sempat buka LMS Bu, tentang apa yang harus diperhatikan dalam proses coaching nanti. Untuk rubrik penilaian, saya masih ini Bu, masih belum begitu paham nanti apa saja yang akan dinilai oleh Ibu dalam pelaksanaan coaching. Nah, apakah informasi yang ada di LMS itu ada tambahan dari Ibu? Oh, baik Pak Pri, begini ya. Pada kegiatan pelaksanaan coaching nanti itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah pra-supervisi, yang kedua itu adalah prosesnya supervisi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Nah, dalam kegiatan tersebut juga ada 3 penilaian, yaitu tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching ataupun kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira Pak Pri dalam persiapan ini sudah mencapai nilai berapa jika sudah berada di angka 10? Kalau menurut saya ini masih berada di posisi angka 7 Bu, kalau dari maksimalnya 10. Oh begitu, baik Pak Pri. Dari angka 7 tersebut, harapan Pak Pri akan menuju angka berapa untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya
Sebenarnya untuk harapan itu di angka 10 ya Bu. Iya. Tapi untuk coaching nanti yang akan saya lakukan, saya berharap itu minimal 9 dapat tercapai Bu. Gitu. Baik Pak Pri. Bagaimana cara untuk mencapai angka 9 itu Pak Pri? Nah, untuk mencapai angka tersebut, saya akan melakukan coaching dengan tahapan alur tirta Bu. Di antaranya yang pertama nanti menanyakan tujuan kepada coaching, masalahnya apa. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah. Kemudian nanti dilanjutkan saya akan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh seorang coach. Kemudian yang selanjutnya menggali komitmen atau tanggung jawab seorang coach tentang apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Oh begitu. Baik Pak Pri, berarti untuk kompetensi yang ingin dicapai yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Sedangkan kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya Pak Pri ya? Iya benar Bu. Nah gitu. Oke Pak Pri, selanjutnya silahkan dilaksanakan kegiatan coachingnya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak Pri ya. Iya Bu, siap. Terima kasih Pak Pri, saya tak kembali ke kelas dulu. Iya, sama-sama Bu Panti. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam, monggo. Ini nanti kita coaching dengan Pak Anip ya Bu. Oh iya Pak, iya. Kira-kira Pak Anip ada Pak di mana ya? Sana. Oh, mungkin nanti sebentar lagi kan kesini Pak, mungkin kemungkinan kebetulan ya. Sekali. Enggak. Kita sudah matur ya sama panjenengan. Ampun sih. Katanya ada permasalahan. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam. Monggo Pak Anip. Silakan Pak Pri. Monggo Pinar. Nggih. Silakan duduk. Tak rasani Pak Pri. Mohon izin Pak Pri mengganggu waktunya sebentar. Oh nggih. Apakah Pak Pri sedang sibuk sekarang? Enggak sih, lagi santai ini. Tadi berbincang-bincang sama Bu Panti. Katanya jenengan kan ada masalah yang mau dibicarakan. Kebetulan sekali nih Pak Pri. Oh iya Pak Pri, gimana kabarnya sebelumnya Pak Pri sekarang? Baik Pak. Nah, jenengan sendiri? Alhamdulillah Pak, baik juga. Oh gitu. Baik. Pak Anip, adakah yang bisa saya bantu Pak Anip? Jadi begini Pak Pri. Tadi itu di sekolah itu ada anak yang perutnya sakit Pak Pri. Jadi sampai dijemput orang tua, kemudian dibawa ke puskesmas. Nah, oh iya, ini juga ada WA Pak Pri. Ini anaknya Pak Joko, namanya Joni. Oh gitu. Nah, ini saya dikabari Pak Joko ini katanya yang tadi itu dibawa ke puskesmas. Itu yang perutnya sakit tadi ya? Iya. Jadi gini Pak Pri, anak-anak itu sekarang sering jajan sembarangan. Jadi jajan di luar sekolah, kemudian kita kan juga nggak tahu jajanan itu higienis atau tidak. Jadi anak itu jajan sembarangan, apa yang mereka beli itu kelihatannya menarik mereka makan. Tapi kan mereka tidak tahu zat apa yang terkandung di dalam makanan tersebut. Jadi masuk ke dalam perut, kemudian bisa mengakibatkan sakit perut Pak. Oh. Terus begini Pak Anip. Jadi dalam perbincangan coaching hari ini mengenai permasalahan Pak Anip, apa yang nanti Pak Anip harapkan? Jadi yang saya harapkan itu nanti ke depannya itu anak-anak itu kalau bisa itu jangan jajan sembarangan Pak. Tidak jajan di luar sekolah Pak. Padahal di kantin itu sudah ada jajanan-jajanan yang bisa dinikmati oleh anak-anak juga. Oh gitu. Jadi dari permasalahan tadi sampai anak perutnya sakit ya akibat jajan sembarangan yang mungkin di halaman sekolah, di luar pagar itu ya. Di luar pagar kan banyak pedagang dan anak-anak itu langsung membeli apa yang dia suka. Akhirnya sampai ada yang perutnya sakit dan dibawa ke puskesmas. Nah,
eh itu tentu saja membuat Pak Anip bingung ya. Iya, betul sekali Pak Pri. Nah, baik. Sekarang kita cari masalahnya dulu. Apakah Pak Anip sudah melakukan penelusuran mungkin atau penelitian apa yang menjadi penyebab masalah tersebut? Nah, ini Pak Pri. Jadi yang terjadi kemarin itu saya sudah berbicara dengan salah satu murid juga, ada beberapa juga yang saya tanyai juga. Jadi anak-anak itu lebih senang jajan di luar dikarenakan jajanannya lebih bervariasi, sedangkan di kantin itu hanya itu saja. Jadi mungkin menurut mereka itu jajanan di luar itu lebih menarik. Oh gitu. Jadi anak-anak itu cenderung suka jajan di luar karena di luar itu jajannya lebih menarik daripada di kantin. Iya Pak Pri. Nah, dalam kondisi seperti itu, kira-kira menurut Pak Anip itu kalau dinilai dari 1 sampai 10 itu dianggap berapa, Pak? Kalau menurut saya itu dengan kondisi yang sekarang ini, menurut saya itu berada di kisaran angka 6 Pak Pri. Angka 6 Angka ya. 6 karena sangat mengkhawatirkan juga sebenarnya. Oh, jadi tentunya jajanan yang di luar pagar tadi yang dari penjual umum mungkin ya, kita kan tidak bisa menilai bahwa jajanan mereka itu semuanya tidak sehat. Tentunya ada yang sehat. Nah, kira-kira dari kondisi di level 6 ya tadi. Iya, 6 Pak. Di level 6 Pak Anip itu mengharapkan kira-kira kondisi idealnya di angka berapa? Sebenarnya yang saya harapkan itu di angka 10, tapi kita realistis saja Pak Pri, karena kita juga untuk mengatur para pedagang dan anak-anak itu juga agak susah. Jadi yang saya harapkan ya sementara yang tadinya angka 6 bisa meningkat ke angka 9 saja. Oh gitu. Dari angka 6 meningkat sampai angka 9 karena memang untuk mengkondisikan pedagang yang bebas tadi memang susah ya. Iya Pak Uri. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar bisa mencapai kondisi ideal yang Pak Anip harapkan tadi? Nah, itu Pak Pri. Itu yang sedang saya pikirkan sekarang ini. Saya juga bingung. Jadi mungkin ya Pak Pri, saya ada ide. Jadi nanti di kantin itu kita menyediakan jajanan sehat tetapi dengan tampilan yang lebih menarik atau yang sesuai jajanan kekinian. Yang penting sehat. Jadi kita nanti bisa memantau anak-anak sehingga anak-anak bisa jajan di kantin tersebut. Oh gitu. Jadi menyediakan jajanan sehat dan yang lebih menarik ya di kantin. Betul Pak Pri. Nah, apakah metode tersebut sudah pernah Bapak lakukan dan apakah berhasil? Nah, kemarin saya juga sempat berbincang dengan rekan-rekan guru. Jadi apa yang beli anak-anak itu kita catat Pak Pri. Jadi anak-anak di kantin itu membeli apa yang kira-kira paling banyak mereka sukai, jajanan di kantin itu apa. Nah, nanti kalau bisa jajanan yang anak-anak sukai, istilahnya kalau bahasa sehari-hari, bahasa gaulnya itu best sellernya Pak. Nah itu kita tambahi stoknya seperti itu. Jadi mungkin anak-anak bisa lebih tertarik untuk ke kantin. Oh gitu. Jadi menggunakan metode tadi ya yang membuat jajan yang sehat dan menarik. Nah, kira-kira dengan menggunakan metode tersebut itu menurut Bapak kira-kira sampai enggak di level harapan Bapak tadi? Kalau menurut saya insya Allah bisa Pak. Oh bisa. Karena tentunya kita juga harus bekerja sama dengan wali murid juga Pak. Oh Dan gitu. dengan
dengan pedagang-pedagang sekitar untuk membuat jajanan yang lebih sehat seperti itu. Terus selain langkah-langkah tadi, apakah ada langkah-langkah yang lain yang mungkin mau Pak Anip gunakan mungkin? Nah, Metode yang lain mungkin? Jadi kemarin saya juga sempat berbicara dengan orang tua juga, wali murid. Nah, di tengah kesibukan mereka itu bercerita dengan saya tidak sempat membawakan bekal makanan kepada anaknya di sekolah. Padahal itu sangat penting, Pak Pri. Jadi anak kan, orang tua itu bisa tahu anak itu kesukaannya apa, jadi dibawakan bekal. Karena kesibukan, mungkin ada orang tua yang kedua-duanya bekerja, ada yang salah satu bekerja. Nah, jika kedua orang tua itu bekerja kan paling tidak kan bangun lebih awal untuk menyiapkan bekal makanan untuk anaknya. Nah, mungkin itu bisa dijadikan solusi juga, Pak Pri. Jadi anak bisa membawa makanan sehat yang dibuatkan oleh orang tua dari rumah, seperti itu. Oh, berarti di sini Pak Anip punya dua metode atau dua solusi ya. Iya, Pak Pri. Tadi yang pertama menyediakan makanan sehat dan menarik di kantin. Kemudian yang kedua bekerja sama dengan wali murid untuk membawakan anak bekalnya dari rumah. Iya, kan betul, gitu. Pak. Baik, untuk selanjutnya kira-kira siapa yang membantu untuk melakukan metode tersebut? Nah, jadi pihak yang mendukung itu tentunya dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk menyediakan jajanan sehat di kantin. Kemudian kantin juga bekerja sama dengan wali murid untuk membawakan bekal dari rumah. Selain itu, untuk menyediakan makanan di kantin, wali murid itu ada yang membuka jasa catering juga, Pak Bri, ternyata. Nah, jadi kantin bisa bekerja sama dengan wali murid tersebut untuk menyetok makanan jajanan yang ada di kantin. Oh iya, itu juga solusi yang bagus ya. Baik, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan metode tersebut? Ya kira-kira nantinya saya akan pantau secara bertahap, Pak Pri. Nanti mungkin 1 minggu ada perkembangan atau tidak. Nanti jika ada perkembangan nanti bisa diteruskan. Tapi kalau memang perkembangannya tidak berjalan dengan baik, ya kita cari solusi yang lain. Nah gitu. Jadi dipantau mungkin dalam beberapa minggu ya, ke depan. Kemudian kapan kira-kira Pak Anip akan melakukan metode itu? Ya kalau bisa mulai besok, Pak. Mulai besok ya? Iya, karena hal ini sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak wali murid yang komplain juga karena anaknya juga jajan sembarangan. Gitu. Oh ya, bagus Pak Anip. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Iya, Pak. Baik, kira-kira untuk selanjutnya Pak Anip, komitmen seperti apa yang Pak Anip lakukan untuk melakukan metode ini agar terus berjalan? Tentunya komitmen yang saya lakukan itu adalah yang tadi saya ceritakan dengan Pak Pri itu tentang kantin sehat dengan kerjasama dengan catering dari orang tua itu terutama. Kemudian orang tua juga harus memberikan pengertian kepada anaknya bahwa jajanan yang ada di luar itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat, sehingga anak juga merasa teredukasi, tidak hanya di sekolah saja seperti itu. Jadi kita juga harus bekerja sama dengan wali murid di rumah. Oh iya, komitmennya bekerja sama dengan wali murid, terutama yang menyediakan catering tadi ya. Iya. Nah, baik. Apakah ada dukungan lain mungkin? Dukungan lain saya rasa ya tadi itu, Pak, dari pihak sekolah terutama menyediakan kantin sehat, dari orang tua wali murid yang membawakan bekal makanan untuk anaknya, kemudian kerjasama dari pihak catering untuk membuatkan jajanan sehat untuk kantin.
Wah, oke, bagus sekali Pak Anip. Itu sebuah metode atau solusi yang bagus memang untuk mengatasi adanya jajanan yang kurang sehat yang nantinya berdampak pada siswa. Jadi semoga nanti Pak Anip dapat melaksanakan dengan baik dan metode itu dapat berjalan dengan lancar sehingga kejadian-kejadian yang seperti Pak Anip sampaikan tadi bahkan sampai anak itu sakit tidak akan terjadi lagi. Amin Pak Pri, semoga saja program-program yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak Pri. Iya Pak. Betul. Baik, sekarang bagaimana Pak Anip perasaannya setelah kita melaksanakan perbincangan kali ini? Lega sekali ini Pak Pri. Alhamdulillah. Tadinya beban pikiran saya itu kepala saya sampai panas, sekarang sudah agak dingin. Agak dingin ya. Karena di sini juga hawanya sejuk, juga melakukan percakapan yang santai dengan Pak Pri sehingga gitu. Menemukan solusi tadi Pak Pri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bisa dijalankan mulai besok. Ya nanti dari saya sendiri saya akan mencoba ya ikut memantau lah nanti bagaimana perkembangannya. Kemudian apakah ada hal yang lain Pak Anip mungkin yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup dulu Pak Pri, mungkin nanti setelah melihat perkembangan dari rencana saya tadi kita sambung lagi di kemudian hari. Oke, baik. Bagus. Itu saya izin dulu untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk besok ya Pak Pri. Oke. Iya Pak Anip. Izin Pak Pri. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Oh iya Pak Pri. Okay. Monggo silahkan. Silahkan duduk Pak Pri. Mohon maaf Bu Panti mengganggu waktunya sebentar. Oh iya enggak apa-apa. Silahkan Pak Pri, ada apa? Gini Bu Panti. Ya. Tadi saya kan sudah melakukan coaching dengan Pak Anip. Bolehkah saya meminta umpan balik dari Bu Panti tentang coaching yang sudah saya laksanakan tadi? Oh iya Pak Pri, begini, tadi saya sudah mengikuti proses berlangsungnya coaching dengan Pak Anif ya. Menurut Pak Pri, berdasarkan hasil coaching dengan Pak Anif tadi, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang telah dilakukan Pak Pri itu sudah terjadi? Nah, tadi saya sudah memotivasi Pak Anip Bu, bagaimana Pak Anip untuk menghasilkan atau mendapatkan solusi dari apa yang telah dilakukan. Jadi dengan coaching itu tadi Pak Anip itu sudah memunculkan beberapa solusi dan itu akan dilaksanakan Bu. Iya. Terus indikator yang saya ingin capai, insya Allah sudah tercapai. Oh gitu, baiklah Pak Pri. Sebelumnya mohon izin untuk saya menyampaikan catatan hasil observasi saya sama panjenengan. Oke, Pak Pri telah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi dan prinsip coaching dengan alur tirta. Kemudian Pak Pri memberikan 5 pertanyaan ini kepada Pak Anif. Kemudian dengan demikian Pak Pri, apakah hasil coaching tadi sudah sesuai dengan keinginan Bapak? Maksudnya sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dari Pak Pri. Oh gitu ya Bu. Ya. Jadi saya rasa saya itu sudah belajar tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ungkapkan tadi kepada Pak Anip. Kemudian saya sudah mendengarkan dengan aktif, ya. Kemudian kompetensi tadi sudah tercapai. Iya. Terus semoga dalam melakukan coaching untuk
berikutnya itu bisa menjadi lebih baik, Bu. Oke, baik. Oke. Hmm. Alhamdulillah Pak Pri tetap semangat dan sukses Siap, Bu. selalu dalam melakukan praktek coaching di lain waktu. Tentunya nanti akan lebih baik lagi gitu ya Pak Pri ya. Ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Iya. Nanti terima kasih atas bimbingannya. Iya, sama-sama Pak Pri. Saya mohon izin karena mau melanjutkan kegiatan. Oke, Nggih. tetap semangat Pak Pri Oh, ya. siap, Bu. Oke. Selalu semangat. Oke, Monggo, siap. Bu Panti. Monggo Pak Nggih, Pri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.